Masih ingat dulu ketika zaman sekolah, SMP, SMA, ada namanya MOS, masa orientasi siswa, dan juga pada saat kuliah ada namanya ospek. Gitu ya. Mungkin sekarang konsepnya sudah berbeda daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi dulu saya ingat pertama kali saya sekolah, SMP, SMA gitu ya, ada namanya MOS itu identik dengan perpeloncoan. Padahal sebenarnya pada saat masa orientasi siswa itu ditujukan untuk kedisiplinan, supaya kita bisa terbentuk secara mental dan karakter kita. Tapi di satu sisi, perpeloncoan ini menghasilkan korban yang tidak sedikit dari tahun ke tahun. Gitu. Nah, kira-kira pernah nggak sih kita bertanya, kenapa kok terjadi perpeloncoan sampai sekarang? Konsep senioritas, seperti yang saya ceritakan tadi, perpeloncoan kaum senior kepada juniornya, itu sebenarnya terjadi sejak mungkin tahun 70-80-an yang disebut hierarki manajemen. Gitu ya, di mana strukturnya adalah dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan. Dan semakin besar posisi seseorang, itu semakin besar dia punya kewenangan atau punya otoritas karena dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan satu hal yang lebih besar lagi. Secara dasarnya konsepnya seperti itu. Tetapi yang membuat namanya perpeloncoan terjadi sampai hari ini itu karena berawal dari keresahan seorang bawahan gitu ya. Dia nggak mungkin atau kecil powernya untuk berontak kepada atasannya atas mungkin perbuatannya atasan, atas kebijakan dari atasannya. Nah, karena si bawahannya ini merasa kecil dan dia nggak berani untuk berontak, akhirnya dia melampiaskan kekesalannya itu kepada juniornya lagi, ya angkatan yang berikutnya. Dan itu terjadi setiap tahun sampai akhirnya menjadi sebuah budaya. Perpeloncoan ini tidak hanya terjadi di sekolah seperti yang saya ceritakan, tapi juga di institusi, di perusahaan, di organisasi, dan di lembaga. Sampailah tahun 2010-an gitu ya. Ada sekelompok anak muda yang berani untuk mendistrupsi sebuah konsep hierarki manajemen ini. Yaitu dia membuat sebuah konsep yang bernama flat management, yang dimana strukturalnya itu tidak lagi atas ke bawah, tapi datar gitu ya. Nah, kita bisa melihat konsep ini di perusahaan startup sekarang. Kita bisa melihat di komunitas-komunitas, organisasi non-profit, dan sebagainya. Jadi konsep flat management ini itu tidak lagi menggunakan konsep senioritas. Jadi senior junior sama aja di dalam konsep flat management ini. Sedangkan sebuah jabatan di dalam sebuah kelompok itu bersifat fungsional aja. Tetap ada namanya jabatan, ada posisi. Jadinya konsep flat management ini itu diilustrasikan seperti kita bentuk satu tim olahraga, tim sepak bola misalkan, atau tim basket, yang dimana dia tetap punya posisi, tapi karena konsepnya datar, jadi tidak kaku, sehingga setiap anggotanya ini bisa lincah, bisa saling mensupport satu sama lain. Kesimpulannya sekarang ada dua perbedaan yang bisa kita perhatikan yang berdampak signifikan antara konsep hierarki manajemen dan juga konsep flat management gitu ya. Yang pertama adalah konsep hierarki manajemen itu berorientasi senioritas. Ada senior, ada junior. Senior biasanya punya otoritas lebih daripada juniornya. Ada pimpinan, ada bawahan. Sedangkan flat management itu orientasinya adalah kesetaraan. Jadi nggak ada namanya senioritas, junior, senior sama aja. Sedangkan titel atau jabatan itu hanya sebagai fungsinya aja. Dengan kesetaraan ini itu kita lebih mudah untuk bisa delegasi dan juga kolaborasi. Yang kedua adalah hierarki manajemen itu cenderung kaku. Karena untuk kita bisa berkoordinasi itu harus dengan otoritas tertentu. Sedangkan flat management itu lebih lincah sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi. Sehingga kita bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan dan juga membuat sebuah program-program yang berdampak signifikan untuk kemajuan sebuah kelompok. Dan survei membuktikan 60%
kelompok produktif itu didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z gitu ya. Jadi menurut saya hari ini konsep hierarchy management itu sudah nggak relevan lagi. Ditambah lagi dengan percepatan zaman sekarang ya, era digital yang menuntut untuk cepat ya. Nah, kita butuh koordinasi yang lebih sederhana sehingga fight management ini lebih relevan untuk digunakan di dalam sebuah kelompok. Bukan berarti saya bilang, oh orang tua nggak bisa pakai fight management. Oh bisa, tapi kita harus merubah sudut pandang dan orientasi kita di dalam membentuk sebuah kelompok.